Yang mau gue ceritain ini kejadiannya di tahun 1978. Di tahun 1978 itu proses penahanan di 1965, ya yang kita tahu pembantaian anggota PKI, itu tuh bisa dibilang udah selesai pada saat itu. Nah di 1978 ini ada namanya Mbah Kuswan. Ya udah tua gitu ya Mbah Kuswan ini. Mungkin bisa dibilang Pak Kuswan juga ya. Umurnya udah 50 tahunan. Dan Pak Kuswan ini udah punya istri, sebut aja Nimas. Dan dua-duanya ya umurnya sekitar 50 tahunan itu. Jadi Mbah Kuswan dan Mbah Nimas, suami istri yang udah tua. Nah mereka ini punya gubuk kecil di daerah Singaranting. Dan di belakang rumah dia tuh di sekitaran situ ada pemakaman juga. Nah daerah Singaranting ini di Kabupaten Cipari. Di mana tuh, Bi? Cipari itu Jawa Tengah, Nat. Oh. Dan mereka berdua tuh emang orang asli sana. Jadi udah puluhan tahun tinggal di sana berdua. Anak-anaknya juga udah pada ngerantau dan mereka tinggal lah cuma berdua di gubuk itu. Yang mana gubuknya ini ada di deket kuburan massal PKI, Nat, Moy. Namanya Tanah Kafir, kalau pernah dengar. Nah, warga-warga Singaranting itu selalu bilang di era-era tahun 1965-an, ya di mana banyak pembantaian anggota PKI saat itu, orang-orang Baret Ijo tuh sering datang ke daerah mereka. Ya lo pada paham lah ya buat apa. Dan mereka termasuk Mbah Kuswan seolah-olah tuh nutup mata di tempat itu biar ya mereka nggak perlu tahu lah kejadiannya. Ya kasarannya dia tahu tapi nggak mau ngomong apa-apa karena takut banget. Detail lokasinya tuh jadi rumahnya Mbah Kuswan ini misalkan di pinggir jalan nih. Di samping rumahnya dia itu kayak ada jalan gitu ke arah perkebunan karet dan hutan-hutan gitulah. Terus lurus terus ngelewatin perkebunan karet dan hutan-hutan itu, masuk ke dalam, itu ada pemakaman umum. Nah setelah pemakaman umum itu, masuk lagi ke dalam, barulah di situ tempat pemakaman dan tempat pembantaian anggota PKI. Si Tanah Kafir yang gue bilang tadi. Jadi intinya anggota-anggota PKI ini dibantai emang di dalam kebun pepohonan tinggi. Ya kalau lo mau bayangin di tempat tanah kosong yang sekelilingnya tuh pohon-pohon tinggi itulah. Tapi untuk masuk ke tanah tersebut, orang-orang Baret Ijo ini yang bawa korban, mereka tuh ngelewatin rumahnya Mbak Kuswan, kira-kira gitulah. Nah, di tahun 1978 itu, yaitu beberapa tahun setelah kejadian pembantaian anggota PKI ini, nah Mbak Kuswan dan Mbak Nimas ini masih sering nyari kayu bakar di dalam hutan. Kadang Mbak Kuswan, kadang Mbak Nimas ganti-gantian, karena ya mereka tuh masih masak pakai kayu bakar. Berarti di belakang hutan yang depannya itu kuburan PKI? Di belakangnya kuburan PKI. Iya. Betul. Ya intinya sekitaran situ juga lah, masih satu daerah. Nah sebenarnya tuh mereka tahu kalau kejadian itu tuh ada, Muy. Nah dulu orang-orang anggota PKI dibawa ke belakang dalam tanda kutip. Tapi ya mereka nggak berani ngomong apa-apa, nggak berani buka suara. Kayak gue bilang tadi, saking takutnya, setakut itulah. Sampai suatu hari Mbah Nimas tuh lagi nyari kayu bakar di hutan sendiri. Tiba-tiba di siang hari itu ada orang yang nyamperin Mbah Nimas. Cewek ini bajunya lusuh. Terus ngomong ke Mbah Nimas, "Mbah, bawa minum gak?" Mbah Nimas ngomong, "Aduh, aku yang ndak bawa minuman manis. Adanya air putih, panjenengan mau gak?" Panjenengan tuh kamu. Mau, kata si cewek ini. Dikasih, terus Mbah Nimas nanya, "Panjenengan dari mana?" Dijawab sama si cewek ini, "Dari Grobogan." Jadi Grobogan sama Cipari itu tuh kalau gua cek itu tuh 7 jam, Moy. Nah, jadi itu pakai mobil, jauh banget. Dia jalan tuh, Bi. Nah, dia ngomongnya jalan dan dia tuh ngaku kalau dia tuh ke daerah si Singaranting ini sama temennya, tapi dia ketinggalan. Udah tuh maghrib, Mbak Nima sampai di rumahnya, dia kasih tahu ke suaminya, tadi dia lihat orang ngakunya tuh dari Grobogan. Terus suaminya Mbak Kus ngomong, "Loh kamu ngapain kok dikasih? Kamu nggak tahu di belakang tuh angker?" Ya, Mbak Nimas jawab, "Loh enggak pak, kita kan sering ke situ." Mbak Kus marah kayak, "Yo kamu nggak tahu, kan orang Baret Ijo suka ngebunuh di situ." Yang Mbak Dimas jawab lagi, "Loh ya masa sih pak, kan masih siang, nggak mungkin itu orang-orang PKI yang udah mati gitu kan." Udah tuh dari situ Bagus bilang ya udahlah. Nah malamnya sekitar jam 9 jam 10-an rumah mereka tuh diketok. Mbak Dimas buka pintu, ternyata yang ngetok itu cewek yang tadi siang yang ketemu Mbak Dimas di hutan. Dia kenalin diri, namanya Ratih. "Saya Ratih mbah,
yang tadi siang Mbah kasih minum. Hmm. Ditanya sama Mbah Nimas, panjenengan ngapain kesini? Si Ratih ini ngomong, aku ndak tahu Mbah mau tidur di mana. Dan tiba-tiba Mbah Kuswan tuh ikut keluar ke depan pintu. Diliatin tuh si cewek ini sama Mbah Kuswan dari atas sampai bawah. Mbah Kuswan nanya ke si cewek ini, ngapain kamu kesini? Ndak bisa, kamu ndak bisa tidur di sini. Si Mbah Nimas bingung, loh ya kenapa? Terus si Mbah Kuswan megang tangan istrinya dibawa ke dalam. Hah? Mbah Kuswan ngomong, kamu ndak lihat itu siapa? Itu PKI. Ya maksudnya korban-korban PKI gitu. Terus Mbak Nimas nanya, loh ya masa PKI pak? Itu orang biasa loh. Udah tuh dari situ Mbak Kus kayak, udah ikut aja, nanti aku ceritain. Mbak Kuswan keluar lagi, terus dia ngomong ke si Ratih ini, kamu ndak bisa tidur di sini. Setahu saya di belakang sana ada pondok. Kamu tidur aja di sana. Nih ada pangan tuh makanan. Jadi kayak dikasih makan. Jangan kesini lagi ya. Ini bukan tempat kamu. Udah tuh, dari kasih makan, ditutup pintunya, si Ratih ini pergi. Udah masuk ke dalam, dijelasin tuh sama Kuswan ke istrinya. Dan menurut keterangan Kuswan, si cewek ini, si Ratih, itu tuh Kuswan ngeliat kalau kakinya hancur Nat, Moy. Hancurnya tuh bukan dalam artian korengan ada dagingnya gitu ya. Tapi jari-jarinya si Ratih ini udah pada putus. Ih. Terus tulang telapak kakinya tuh keluar kayak dagingnya udah pada lepas. Dan itu Kuswan yang ngeliat. Ya si Nimas tuh nggak ngeh gitu loh ngeliat kakinya. Si Nimas nanya, kok bisa gitu ya pak? Ya Kuswan ngomong itu penyiksaan sampai dihancurin kakinya. Ya udahlah kayak kamu jangan macam-macam lagi. Udah tuh kebesokan harinya gantian si Mbah Kuswan yang ke hutan buat nyari kayu bakar. Singkat cerita maghrib dia pulang ke rumah. Terus dia ngomong ke istrinya, aku kok ngeri yo. Kok aku ngerasa kayak ada yang ngikutin. Perasaanku ndak enak. Masa pak? Iya, perasaanku ndak enak. Nanti kalau ada yang ngetok malam-malam, gak usah dibukain ya. Ternyata bener tuh. Mereka udah tidur. Sekitar jam 10-an malam mereka kebangun. Gara-gara pintu rumah mereka ada yang ngetok. Udah diketok kayak gitu, dari dalam Pak Kuswan rada teriak itu ngomong, siapa? Dari luar suaranya cowok Nat, Moy. Dia ngomong, permisi pak, saya mau numpang tidur. Saya capek. Ditanya sama Mbah Kus dari dalam, kamu siapa? Saya Sandi pak. Sandi siapa? Saya gak punya kerabat namanya Sandi. Terus dari luar si cowok ini ngomong, saya capek pak, mau numpang tidur. Dari dalam Pak Kuswan teriak, ya udah tidur aja di luar. Dan habis itu nggak ada suara apa-apa lagi Nat. Gak beberapa lama Pak Kuswan ngintip dari jendela kamarnya dia buat ngeliat di depan pintu. Dan pas dilihat di depan pintu ini ada Sandi, bentukannya orang, bajunya lusuh juga kayak Ratih kemarin. Tapi pantas aja Nat Moy, dia capek karena dia tuh berdiri sambil manggul di punggung mayat teman-temannya. Ada banyak. Anjing. Tapi untungnya di pagi harinya udah pada nggak ada tuh si makhluk-makhluk ini. Itu setan Bi. Iya Moy, bener. Anjing. Dan sampai di malam ketiga pun muncul juga nih arwah-arwah korban yang ngetok pintu rumahnya Mbah Kuswan sama Mbah Nimas. Mbah Nimas nanya ke suaminya, ini gimana ya pak? Masa iya kita tiap malam tuh disamperin terus? Aku juga nggak tahan. Mbah Kus ngomong, ya kalau ndak mau kayak gini terus, kita harus ngelakuin sesuatu. Suka ndak suka, mau ndak mau, kita harus datengin ke lokasinya. Kita mekar, kita ziarah, minta biar kita ndak digangguin terus. Tapi ngeri yo pak, kalau kita kesana kan nanti kita disangka keluarga mereka. Nah Pak Kuswan bilang, yo makanya kita gak bisa kesana siang, kita harus malam-malam. Kapan pak? Kata istrinya. Udah kita coba aja malam Jumat ini kesana. Loh ya tapi malam Jumat ini kan malam Jumat Kliwon pak. Ya kata Mbak Kus, yo ndak apa-apa kan kita berdua. Ya udah apa nih yang harus disiapin, kata istrinya gitu kan. Akhirnya mereka tuh nyiapin kue-kue pasar, ayam ingkung sama kembang-kembang. Ayam ingkung tau gak sih lo? Enggak. Dia kayak ayam yang udah dibumbuin terus dimasak gitu. Ya intinya satu ekor ayam gitulah. Emang buat apa gitu? Kalau menurut Mbak Kus itu kayak semacam sesajen atau persembahan buat mereka lah. Intinya emang Mbak Kus sama Mbak Nimas ini pengen mencoba memberikan penghormatan karena mungkin ya mereka tuh arwah-arwah penasaran yang masih bingung aja gitu loh.
Udah tuh, singkat cerita di malam Jumat itu, sekitar jam 11-an malam, dari rumah mereka pergi ke tanah kafir itu. Tempat lokasi di mana para korban-korban ini dikuburin. Mereka berdua jalan ngelewatin perkebunan, ngelewatin pemakaman umumnya, dan singkat cerita sampai tuh mereka di sekitaran tanah kuburan tempat pemakaman PKI itu di tanah kafir. Tiba-tiba mereka berdua tuh ngedenger ada suara kresek-kresek gitu dari jauh. Mbak Dimas nanya, "Pak, itu apa?" "Udah, gak usah dipikirin," kata Mbah Kus. Mereka lanjut jalan, dan gak lama, agak jauh di depan mereka, itu tiba-tiba muncul serombongan orang, sekitar 10-15 orang. Lehernya tuh diikat, tangannya juga diikat. Terus mereka tuh dibarisin jajar panjang ke belakang, dan mereka tuh di kanan kiri lehernya ada bambu. Kebayang nggak? Kayak diperbudak gitu ya? Iya, semacam itu, Muy. Kayak zaman-zaman budak dulu gitu ya? Bener. Jadi kayak mereka dijejerin panjang ke belakang, terus mereka tuh kayak disambungin pakai bambu gitu, jadi mereka nggak bisa lepas dari bambu di kanan kiri lehernya mereka, gitu loh. Terus ya mata mereka juga ditutup. Dari jauh Mbak Kuswan dan Mbak Nimas nih ngeliat. Terus Mbak Nimas nanya, "Pak, itu kenapa?" Kata Mbak Kus, "Udah biarin aja. Itu mereka lagi mau jalan ke tempatnya mereka. Udah kita duluin aja." Udah tuh mereka jalan ngedahuluin si korban-korban ini, ngelewatin mereka. Ngomong tuh Mbak Nimas sama Mbak Kus, "Permisi Mas Yo, Mbak Yo." Gak nyaut tuh si orang-orang ini. Udah Mbak Kuswan sama istrinya nyampe di titik itu. Mereka taruh makanan-makanannya. Terus Mbak Kuswan bilang, "Permisi, saya kemari mau memberikan penghormatan. Silakan, panjenengan mau ngapain aja boleh." Nah jadi Mbah Kuswan ini Nat, Moy, dia tuh percaya kalau arwah itu bakal ngelakuin kejadian di mana mereka meninggal itu berkali-kali. Maksudnya? Jadi kayak selama arwah ini penasaran, mereka akan mengulang kejadian di mana mereka dibunuh. Oh, Nah Mbak Kuswan percaya akan hal itu. Makanya dia bilang kayak, "Silakan panjenengan mau melakukan prosesinya. Saya harap kalian tenang di sini." Dan di situ Mbak Kuswan dan istrinya lihat kalau segerombolan itu ada di area pembantaian itu. Beberapa ikatan matanya dilepas. Terus mereka kayak nyangkul tanah jadi lubang yang gede. Terus beberapa yang masih diikat pakai bambu itu dijatuhin ke bawah. Terus mereka ditembakin. anjing. Terus teman-temannya yang tadinya ngegali kuburan itu disuruh nutup kuburannya lagi. Jadi kayak mereka ngegali, terus mereka nimbun lagi kuburan teman-temannya sendiri. Sampai pelurunya tuh udah pada habis. Kan ada cangkul tuh buat ngegali tadi. Cangkulnya dipakai buat nebas kepala-kepala mereka yang masih ada sisa. Set. Itu parah banget di situ. Jadi ya Mbah Kus sama Mbah Nimas ngelihat sendiri pembantaian itu tuh kejadiannya seperti apa. Yang mana dari dulu tuh Mbah Kus sama Mbah Nimas sengaja buat nggak ngelihat, biar yang penting mereka diem dan nggak tahu apa-apa gitu. Merasa nggak tahu apa-apa dan saking mereka takutnya gitu loh. Udah tuh akhirnya mereka berdua pulanglah ke rumah. Dan besok malamnya yang mereka pikir semua aman, ternyata Natmoy ada lagi yang ngetok pintu mereka. Ditanya dari dalam, "Siapa?" Dari luar ada jawaban, "Ratih Pak." Ratih lagi. "Ratih lagi. Mau apa?" Dari luar dia ngomong, "Saya mau ucapin terima kasih. Terima kasih banyak kepeduliannya. Kami minta tolong didoakan terus Pak. Kami juga nggak tahu kenapa kami diginiin." Ya dari dalam Mbak Kus bilang iya aja. Terus Ratih ngomong, "Kebetulan Mbah, ini ada yang mau ketemu." "Siapa?" Dari dalam Mbak Kus ngomong gitu. Ternyata pas diintip lagi lewat jendela, di belakangnya Ratih ini ada cowok. Dia bilang, dia katanya mau bilang terima kasih ke Mbak Kus atas apa yang mereka udah lakuin kemarin malam, yang ngasih sajian itu. Dan pas dilihat lewat jendela, bentukannya manusia Nat, Moy. Ya mukanya pucet, bajunya lusuh, ada tanah-tanah dan darah gitu sekitaran badannya dia. Tapi di kepalanya si cowok ini nyangkut ada cangkul. Itu berarti si Mbakku sama istrinya dari kemarin tuh komunikasi sama makhluk halus kan, Bi? Iya bisa dibilang gitu sih, Moy. Terus yang dia lihat reka ulang kejadian yang pembantaian di kuburan itu juga makhluk halus juga kan? Betul. Karena ya itu korban-korban pembantaian di 1965 dan bertahun-tahun setelahnya, pembantaian anggota-anggota itu. Anjing, dia ngeliat pakai mata kepala mereka sendiri berarti ya? Betul. Tapi ya untungnya setelah si malam terakhir ini, ya Mbak Kus sama Mbak Nima sudah gak pernah digangguin lagi, didatengin sama korban-korban ini. Untungnya sih gitu. Karena udah kasih sajian itu kan? Betul.
Mbak Kuswan dan Mbak Nimas udah tinggal di sana puluhan tahun aja, tapi masih bisa digangguin ya sama korban-korban yang dikubur di dekat rumah mereka. Sebenarnya gue jadi kepikiran sih, kalau misalnya orang-orang yang datang ke sana tapi nggak tahu ceritanya, mereka bakal ditampakin nggak ya? Lo percaya nggak, Bi, Moy? Ya, gue sih dapat ceritanya kayak gitu, Nat. Percaya nggak percaya ya? Kalau udah di zaman sekarang, kayaknya gue nggak percaya sih, Nat. Karena kan itu udah kejadian 50 tahun lalu ya. Ya udah Moy, kalau misalnya lo nggak percaya, mau nggak kita buktiin bertiga? Gue dapat cerita ini dari email kita, dan dia nyamarin nama dia sendiri sebagai Anjani. Oke. Jadi tiap tahun sebelum COVID, sekolahnya Anjani ini selalu ngadain karya wisata atau study tour, dan lokasinya selalu di Bali. Yang ikut biasanya anak kelas 7 yang baru ke kelas 8, berarti SMP ya. Nah setelah COVID, 2 tahun tuh gak ada study tour. Akhirnya Anjani ini dapat buat study tour pas dia baru naik dari kelas 8 ke kelas 9, dan itu di tanggal 25 Juli 2022. Oh, baru berarti. Baru-baru kayak Tahun tahun lalu. lalu berarti. Awal-awal dia tuh happy banget karena ya dia tahu mau liburan ke Pulau Bali ya kan, bisa sekalian healing gitu katanya. Seharian perjalanan menuju Bali kurang lebih estimasinya 14 jam. Akhirnya dia sampai tuh di Bali, Anyway, sekolah dia di Jakarta, Bi. di Jakarta, tapi dia nggak nyebutin Wih sekolahnya di mana. Oke. Berarti dia naik bus sama teman-temannya. Nah betul, sorenya sekitar jam 6-an, setelah dari pagi dia dan teman-teman sekolahnya itu jalan-jalan. Akhirnya mereka tuh menuju hotel. Sesampai di hotel, langsung tuh mereka check-in. Nah ini gue diwanti-wanti banget buat gak nyebutin nama hotelnya. Tapi pas gue cek, hotelnya ini lokasinya di daerah Sempidi, Badung, Bali. Tahu nggak lo? Ya. Awal pertama kali masuk hotelnya, jujur vibe hotel ini tuh emang agak kuno kata dia. Dan creepy banget, kayak nuansa vintage tapi nyeremin. Nah, dan lu tahu yang biasanya resepsionis atau pegawai hotel tuh masih muda-muda, cantik gitu kan. Ya apalagi di Bali gitu ya biasanya. Nah ini tuh beda Muy, Nat. Semua tuh udah kayak tua-tua berumur gitu. Ada sih yang masih ibu-ibu. Nah dia tuh di situ agak takut dan sedikit kaget pas dia masuk ngeliat kamarnya. Dari kasur, TV, meja, kursi, semua tuh kelihatan kayak udah barang lama gitu Muy, Nat. Apalagi lemarinya. Dan yang paling gak banget tuh, si Anjani bilang kalau dinding kamarnya tuh pakai keramik yang biasanya dipakai buat kamar mandi. Jadi biasanya digunain kan buat pijakan alas gitu ya. Nah ini malah kayak dipasang di tembok, jadi kayak jijik banget gitu lah. Pokoknya ini hotel enggak banget, si Anjani bilang. Nah yang paling menjijikan lagi, kata si Anjani ini, waktu dia ngeliat Instagram story temennya dia di kamarnya di hotel yang sama, itu dia nemu kecoa 6 biji. Kayak lu bayangin sebanyak apa itu kan. Iya. Nah tapi besokan harinya, waktu dia mau mandi dan kondisinya tuh udah mau nutup pintu toiletnya setengah, dia tuh ngeliat ada kecoa. Jadi kayak ya dia sontak kaget dan gak berani mandi. Akhirnya dia mutusin buat mandi di kamar temennya. Oh, ini berarti satu kamar satu orang, Bi. Enggak, satu kamar tuh berempat Muy. Oh. Udah tuh gara-gara ya kamar mandi gak bisa, dia mandi di tempat temennya. Udah selesai dia balik lagi ke kamar. Nah mungkin karena dia mandi malam, dia seger banget. Dan ternyata ya dia minum kopi gitu loh. Jadi dia gak bisa tidur nih si Anjani ini di saat teman-temannya udah pada tidur. Dia tinggal sendirian di kamar itu berempat. Dia bangun tapi teman-temannya udah pada tidur. Akhirnya dia sendirian itu, dia main HP aja tuh, dia scroll-scroll TikTok. Dan ternyata dia gak sadar kalau itu udah hampir jam 12 malam. Terus karena dia bosan tiduran, akhirnya dia duduklah di kasur. Nah di saat dia lagi asik main HP sambil duduk itu, dia tuh ngeliat ada bayangan hitam lewat pelan dari jendela. Nah jadi si Anjani ini duduk di kasur yang dia tuh bisa ngeliat ke jendela. Dan jendela tuh ngarah ke lorong hotelnya ini, lorong bagian dalam hotel. Kebayang gak lo? Jadi lorong ya kamar-kamar hotel gitu loh. Jadi si Anjani itu berdiri madep, depannya tuh jendela. Dia duduk di kasur tapi dia ngadep ke jendela. Dan jendelanya tuh langsung ke lorong hotel. Oh, oke. Gitu loh. Nah di situ kondisi kamarnya tuh lampunya mati dan bagian lorong tuh remang-remang. Shock dong dia ngelihat bayangan kayak gitu kan. Nah dia coba beraniin diri buat ngintip lewat jendela. Tapi anehnya gak ada siapa-siapa di lorong. Karena lorong hotelnya ini panjang Muy. Nah jadi kalau misalkan emang ada orang lari, harusnya bayangannya juga ikut cepet dong. Tapi ini bayangannya lambat.
Dan gak kedengeran suara sama sekali, langkah kaki pun gak ada. Dan harusnya kalau lambat, ya berarti masih kelihatan dong orangnya, meskipun udah jauh gitu, karena lorongnya panjang kan. Gara-gara takut, Anjani ini teriak dan akhirnya teman-temannya jadi pada kebangun. Ditanyalah dia sama teman-temannya. Setelah nyeritain, satu temennya Anjani ini bilang kayak nenangin, ya mungkin itu ada orang masuk kamar, tapi lu gak dengar gitu. Nah tapi besok paginya, saking keponya si Anjani ini, dia nanya ke anak-anak yang tidurnya tuh di kamar yang selorong sama dia. Dan ada 4 kamar tuh di lorong itu yang keisi. Ditanya tuh satu-satu, lu kemarin jalan-jalan ya tengah malam? Dan lu tahu Muy, Nat, mereka semua udah pada tidur dari jam 10 malam. Jadi gak ada yang keluar sama sekali. Dan ternyata yang ngerasain kayak gini tuh gak cuma Anjani doang Muy, Nat. Ternyata pas dia di perjalanan pulang, rombongan Anjani ini mampir kayak ke warung makan prasmanan gitu. Terus tiba-tiba ada satu temennya Anjani, dia duduk di samping Anjani. Kita sebut aja namanya Dela ya. Dan gak ada apa-apa, tiba-tiba si Dela ini nyeletuk ke Anjani. Lo tau gak sih, kemarin malam gue nge-GoFood minuman. Sampai subuh gue nungguin gak nyampe-nyampe. Anjani nanya, kok bisa? Jadi jam 11 malam pesanan gue tuh udah diantar abangnya. Jam 1 gue tungguin gak sampai-sampai, dan gue udah ngontak toko minumannya. Tapi anehnya di sistem pesanannya dia tuh udah sampai. Di historinya juga tulisannya udah diterima. Dan anehnya lagi, dia pesen minuman itu kan lewat kayak ojek online gitu ya. Itu bayarnya COD. Kayak siapa yang mau ngambil gitu kan. Siapa yang mau bayar juga, ya gak sih? Belum dibayar. Ditelepon lah sama si Dela ini ke abangnya yang anter. Tapi kata abangnya udah diterima di depan gerbang. Dela ini shock dong, karena ya dia ngerasa teman-teman sekamarnya dan dia pun gak ada yang merasa nerima pesanannya sama sekali. Ditanyalah sama si Dela ini ke abangnya, siapa pak emang yang nerima, ciri-cirinya kayak gimana? Abangnya bilang, pakai setelan baju merah mbak, rambutnya digerai, cewek. Sedangkan Dela sama teman-temannya ini semuanya berjilbab Muy, Nat. Dan malam itu nggak ada yang pakai baju warna merah. Apa resepsionis gitu nggak juga Bi? Kayaknya sih enggak Muy, karena kan yang tadi gue bilang resepsionisnya kan juga nggak ada yang muda gitu loh. Sih. Nah si Dela ini udah mikir kayak, wah ada yang nggak beres nih. Abis itu langsung dimatiin lah teleponnya sama si Dela. Dia nggak mau ngomong panjang lebar karena ya dia takut juga si abangnya jadi overthinking kata gitu. Akhirnya diiklasin aja lah sama dia pesanannya itu. Si Dela cuma takut kayak abang GoFoodnya tuh diisengin sama si makhluk halus ini kan kasihan juga gitu kan. Iya. Nah terus ada lagi Muy, Nat, sebut aja namanya Nina, temannya Anjani juga. Nah Nina ini kamarnya di sebelah kamarnya Anjani. Jadi masih satu lorong tuh. Nina ini dipanggil sama temennya dari kamar lain. Temennya ini kayak minta tolong sesuatu. Pas disamperin ke kamarnya, dia tuh minta tolong kayak kamar mandinya dia nggak beres gitu. Pas dia sampai ke kamar mandinya, itu beneran dia ngelihat kalau kerannya tuh beneran mati nyala sendiri depan matanya dia. Padahal nggak ada siapa-siapa. Dan di kamar yang lain ternyata ada lagi. Sebut aja namanya Alia ya. Alia dan teman-temannya cewek berempat. Malam-malam mereka tuh ngedenger ada suara burung gagak masuk ke kamar. Dan di malam yang sama dia dengar kalau misalkan ada suara ketokan pintu kayak tok 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 gitu. Nah dia tuh langsung cepet jalan buka pintu dari dalam kamar. Tapi tiba-tiba pas dilihat gak ada siapa-siapa. Padahal itu lorong yang sama kayak Anjani gitu loh. Lorong yang panjang, yang mana kalau misalkan orang datang tuh nggak mungkin orang bisa hilang secepat itu. Kecuali emang beneran iseng gitu ya, Lari gitu. tapi kan nggak mungkin juga ngapain gitu loh. Dan nggak mungkin juga Alia ini halu ngedengar suara ketokan, karena yang ngedengar tuh gak cuman Alia doang, tapi 3 orang temennya yang satu kamar juga ngedengar. Terus habis itu ketahuan nggak tuh Bi akhirnya siapa itu? Kayaknya sih enggak ya Nat, karena si Anjani juga nggak ngasih tahu nih sebenarnya apa yang terjadi, dan dia juga nggak ngulik tentang si hotel yang angker itu. Berarti resepsionisnya pun juga nggak tahu kalau misalnya tamu-tamunya digangguin sama penunggu hotel itu ya? Kemungkinan sih enggak, karena kayaknya Anjani juga nggak nanya-nanya ke resepsionisnya gitu loh, nggak nyari tahu gitu, ataupun ya bisa jadi resepsionisnya nutupin juga kan. Gue jadi penasaran sih, hotel di Badung kan? Di Badung. Di mana ya? Ada seorang mahasiswa yang asalnya dari Bekasi. Dia kuliah di Makassar, Sulawesi Selatan. Gue gak bisa sebutin kampusnya apa, tapi ya salah satu kampus terkenal di Makassar lah. Nama si mahasiswa ini sebut aja Pandia. Dia ini masih tahun pertama, si maba. Anyway, ini kejadiannya sekitar 2 atau 3 tahun lalu. Nah, di waktu libur semesteran, Pandia ini gak balik ke Bekasi, karena dia diajak pergi sama temennya ke Bulukumba, Sulawesi Selatan. Nah, sebut aja nama temennya yang ngajak ini Guntur. Nah, Pandia nanya dong,
"Hah, ngapain ke Bulukumba?" Si Guntur jawab, "Berpetualang." Enggak deng, gue mau riset nih. Nah, jadi ceritanya tuh, si Guntur ini tuh emang doyan banget sama hal-hal mistis. Dan dia tuh ngasih tahu ke Pandia kalau dia udah ngecek-ngecek di internet. Di Bulukumba tuh ada satu suku yang namanya suku Kajang. Saking dalamnya risetnya si Guntur ini, dia ngasih tahu nih ke si Pandia, orang-orang suku Kajang tuh mereka semuanya bajunya hitam-hitam. Terus mereka tuh gak pakai alas kaki, hidupnya sederhana banget deh. Terus kayak suku Kajang ini tuh udah terkenal banget sama ilmu mistisnya yang tinggi banget. Nama ilmunya ini Doti. Apa tuh Doti? Nah, Doti itu tuh kayak ilmu santet gitu. Saking tingginya, ilmu Doti ini bisa nyelakain orang yang kena ilmunya, bikin korbannya cacat seumur hidup, bahkan bikin orangnya mati, cuma dengan foto yang ditulisin nama calon korbannya. Anjing. Serem banget. Nah, tapi pakai ritual kayak pakai 1 ekor ayam putih, terus pakai segelas air putih, terus kayak ayamnya ini dipegang terus dihadapin ke air putihnya, dan kalau mantranya sukses, ayamnya tuh bakal mati dan air putihnya ini berubah jadi warna merah. Nah, terus Guntur juga baca di internet, ada satu kasus, ada mahasiswa nih lagi pergi KKN ke desa suku Kajang, dan gara-gara si mahasiswa ini gak sopan, si mahasiswa ini tuh kena ritual Doti, dan bikin si mahasiswa ini jadi kayak orang gila yang lari-lari keluar sambil telanjang. Oh, Tapi itu kerasukan nggak? Itu kerasukan gara-gara Doti. Oh. Nah, semua info itu tuh dikasih tahu sama Guntur ke Pandia, dan Guntur minta ditemenin buat kesana. Awalnya tuh Pandia sebenarnya nggak mau karena ya serem banget kan. Tapi Guntur bilang dia baca di internet kalau misalkan orang suku Kajang ini sebenarnya baik-baik banget, dan asalkan mereka nggak macem-macem, semua bakal aman-aman aja. Akhirnya setelah dirayu-rayu, akhirnya Pandia ikutlah sama Guntur buat kesana. Nah, perjalanan mereka kesana tuh sekitar 4-5 jaman. Mereka kesana backpackingan gitu. Singkat cerita, sampai di sana masih siang, dan begitu sampai, Guntur tuh ngajak Pandia buat ketemu sama Amatoa. Amatoa tuh kayak kepala suku di sana lah. Oke. Udah tuh mereka ngobrol-ngobrol dan riset-riset tentang si suku Kajang ini. Nah, di tempatnya Amatoa itu tuh Pandia sama Guntur nggak ngelihat ada ritual Doti ini sama sesajen-sesajen yang mereka tahu buat ngelakuin si ritual Doti ini. Si sesajen-sesajen itu tuh nggak ada gitu loh. Ya udahlah, walaupun agak sedikit kecewa si Guntur, ya udah setelah mereka ngobrol, si Pandia bilang makasih banyak Amatoa gitu. Sedangkan si Guntur nggak bilang makasih sama sekali ke Amatoa ini. Bahkan pas jalan keluar dari tempatnya si Amatoa ini, si Guntur tuh kayak nyebut nama asli si Amatoa ini, bisik-bisik ke Pandia gitu. Padahal nggak boleh, karena kepala suku atau Amatoa ini tuh saking dihormatinnya, itu cuma boleh dipanggil Amatoa, nggak boleh dipanggil nama aslinya. Pandia sempat ngomelin Guntur di situ karena kesannya nggak sopan kan. Ya udah tuh, hari itu udah mulai malam, mereka tidur, kayak mereka dikasih satu rumah sederhana gitulah. Mereka tidur berdua di situ. Paginya, Pandia bangun, dan dia tuh kaget banget. Karena pas Pandia bangun, tiba-tiba Guntur itu udah berdiri persis di depan mata Pandia. Guntur sambil senyum-senyum, pakai baju, tapi nggak pakai celana sama sekali. Dia ngapain? Dia cuma berdiri di situ aja, dan setelah itu Nat, Guntur ini ketawa-tawa dan langsung lari keluar rumah, gak pakai celana. Wah. Di situ Pandia kaget banget dan langsung ngejar Guntur, terus nyeret Guntur buat masuk ke dalam rumah kan. Ya di situ Pandia bingung banget kayak, lu gila ya, lu ngapain sih Tur? Tapi di situ Guntur cuma ketawa-tawa doang kayak orang gila gitu loh. Sampai akhirnya Pandia kesel, tiba-tiba Pandia nampar Guntur. Seketika Guntur malah marah balik ke Pandia, kalau nampar gua? Terus si Guntur ngelihat ke arah bawah, dan dia baru sadar kalau dia nggak pakai celana. Guntur makin bingung, kok gua nggak pakai celana? Di situ Pandia cuma bisa marah-marah, jangan bikin malu lah Tur, kita lagi tempat orang nih. Udah tuh, setelah kejadian itu, siangnya Guntur sama Pandia ikut bantu-bantu warga di sana, kegiatan sehari-hari warga lah, kayak bercocok tanam, ngambil-ngambil bahan makanan segala macem. Sampai di suatu siang, si Guntur ini ngomong ke Pandia. Dia bilang gini, Pan, lu lihat deh cewek yang itu, cakep banget Pan. Anjing, kalau bisa gue bawa pulang nih, gue bawa pulang deh tuh cewek. Pandia ngomel dong. Dia bilang ke Guntur, Tur, lu sendiri yang bilang kalau di sini masih sopan, lu jangan aneh-aneh deh. Kalau lu aneh lagi, gue tinggal di sini. Udah tuh, dari situ akhirnya Guntur mulai diem, dia nggak ngomong aneh-aneh lagi. Singkat cerita, hari udah mulai gelap, mereka balik lagi ke rumah, mereka berdua tidur. Besok paginya,
Pas Pandia bangun, Guntur tuh udah berdiri lagi di depan Pandia. Dan sama, gak pakai celana lagi. Tapi kali ini, sorry ya, dari alat kemaluannya Guntur itu tiba-tiba keluar darah. Anjing. Pandia panik dong. Dia bilang, "Tur, lo kenapa Tur?" Guntur cuma diem aja gak jawab apa-apa. Akhirnya Pandia langsung mikir buat minta tolong ke Amatoa. Langsung tuh Pandia lari ke rumah Amatoa, dia langsung masuk gitu aja, dan di situ Pandia kaget banget. Karena di situ Pandia ngeliat si Amatoa ini lagi duduk, dan di depan dia tuh ada ayam putih yang udah mati, dan ada segelas air yang warnanya merah. Dan lu tahu, entah dari mana, tiba-tiba ada foto Guntur di situ. Wah, di situ Pandia kaget dan panik banget, karena ya si Amatoa itu lagi ngejalanin ritual Doti kan. Iya. Dan yang lagi kena ritual ini temennya Pandia sendiri, si Guntur. Pandia langsung mohon-mohon lah, kayak minta maaf dan nanya kenapa kok temennya dia diritualin kayak gini. Ternyata si Amatoa ini tuh tahu kalau Guntur tuh secara sengaja ngelakuin hal-hal yang gak sopan. Mulai dari pertama kali mereka masuk ke sana tuh gak pakai pakaian hitam. Awalnya masih oke lah. Tapi setelah ngobrol sama Amatoa, Guntur ini nyebut nama Amatoa itu kan, yang dia ngomong ke Pandia. Amatoanya tuh ternyata denger Guntur nyebut nama aslinya dia. Terus Amatoa tuh juga tahu kalau Guntur ternyata ngomong gak sopan di hari kedua, yang ngomong soal cewek yang dia mau bawa pulang. Ternyata si cewek ini juga denger, dan akhirnya cewek ini yang ternyata kerabat deketnya Amatoa juga itu ngadu ke Amatoa. Dari situ Pandia udah gak bisa ngomong apa-apa lagi selain kayak cuma minta maaf doang, dan Pandia tuh mohon-mohon buat temennya, ya emang salah tapi tolong disembuhin lah. Dan mereka janji buat gak ngelakuin ini lagi. Setelah Pandia udah ngomong kayak gitu, akhirnya si Amatoa ini bilang, intinya mereka harus keluar dari sini secepatnya dan jangan pernah balik lagi. Gak pakai pikir panjang, Pandia langsung cabut lari ke tempatnya Guntur. Sampai di rumah itu, Guntur masih gak karuan. Sambil panik dan buru-buru gitu, Pandia ini nampar Guntur lagi dan akhirnya Guntur sadar. Dan di situ Pandia langsung beresin barang-barang mereka dan minta Guntur buat pulang saat itu juga, karena ya Pandia takut banget kan kalau sampai mereka tuh gak nurutin apa yang dibilang Amatoa ini buat keluar dari desa itu. Tapi Guntur tahu kalau misalnya alat kemaluan itu berdarah. Iya, dia udah sadar Muy. Nah cuman kayak si Guntur tuh ngerasa kayak yang bisa nyembuhin dia tuh cuma si